kita bakal belajar pengetahuan kuantitatif ya. Untuk malam ini ada dua bab yang ya mirip-mirip sih basicnya. Ada inverse dan komposisi fungsi, terus dilanjut sama matriks gitu. Nah, yang komposisi dan inverse fungsi ini tuh selalu keluar di UTBK ya, jadi harus bisa. Gitu. Terus kalau untuk yang matriks itu tuh basicnya tuh sangat mudah ya. Jadi eh, harapanku juga teman-teman bisa untuk dua bab yang bakal dibahas malam ini. Tuh. Oke. Yang pertama untuk komposisi dan inverse fungsi gitu ya. Oh ya, sebelum mulai kita mungkin bisa berdoa dulu sebentar. Doa dapat dimulai. Doa dapat dicukupkan. Oke, kita mulai untuk untuk yang pertama ini tuh soal fungsi ya. Jadi eh, definisi fungsi itu apa? Jadi fungsi itu memasangkan elemen dari suatu himpunan A dengan tepat pada satu elemen dari himpunan B, himpunan hasilnya gitu ya. Jadi kalau misalkan aku punya himpunan A itu 1, 2, 3 dan himpunan B itu eh, XY gitu ya. Jadi dia itu harus memasangkan dia kayak gini. Maksudnya satu yang ada di domain itu harus tepat berpasangan dengan satu yang ada di kodomain. Kalau misalkan eh, 1, 2, 3 XY misalkan kayak gini. Nah, kayak gini itu berarti bukan fungsi ya. Kenapa? Karena yang ini dia punya dua pasangan. Gitu. Jadi yang domainnya itu harus satu pasangan aja. Gitu. Itu yang namanya fungsi itu seperti itu. Gitu. Definisi fungsi. Oke, simple ya. Terus lanjut ke domain dan range. Domain ini X-nya ya, X-nya. Kemudian range ini hasilnya. Jadi biasanya kalau misalkan Y sama dengan 2x+3 berarti domainnya kan X kan, karena dia yang menyusun dari Y itu. Kemudian hasilnya itu kan Y itu sendiri. Jadi hasilnya yang disebut kodomain atau hasilnya itu ya Y-nya atau fx-nya. Agar fungsinya itu memiliki hasil gitu ya. Oke, kemudian eh, aljabar fungsi ini mudah banget teman-teman untuk ini kayak penjumlahan perkalian gitu-gitu doang. Jadi kalau misalkan eh, f plus gx gini berarti tinggal fx ditambah gx. Jadi kalau misalkan ada 2x fx-nya itu 2x, kemudian kemudian gx-nya itu misalkan x+3, berarti kalau misalkan f plus g X-nya itu berarti fx sama gx ya. Berarti tinggal ditambahkan aja. Jadi 2x ditambah x ditambah 3 gitu ya. Terus kalau misalkan pengurangan berarti tinggal 2x oke, x. Berarti tinggal 2x min x+3 ini. Terus kalau misalkan dikali 2x dikali x+3. Terus kalau misalkan dibagi tinggal 2x dibagi sama x+3. Ini ya, ini sangat sangat basic. Cuman gini doang. Harusnya nggak ada kesulitan. Kemudian untuk komposisi fungsi, em, komposisi ini itu kayak ada beberapa fungsi, dia itu menyusun fungsi yang lain. Jadi kalau misalkan ini ya, misalkan di sini ada fx, kok nggak jelas gini ya? Nggak, gini aja. Misalkan ini tuh, oh aku punya yang lebih mudah sih. Jadi misalkan ini itu gandum, misalkan ini tuh roti ya, roti.
Nah, roti ini tersusun atas tepung ya kan, tersusun atas tepung. Nah, terus tepung di dalamnya tepung ini kan tersusun atas gandum gitu ya, misalkan. Jadi em, yang artinya komposisi kalau misalkan gandum ini F, terus yang tepung ini GX gitu ya, yang tepung ini GX, terus eh, yang rotinya ini HX gitu, HX berarti kalau misalkan aku mau tuliskan GX, kok hapus? Kalau misalkan aku mau tuliskan GFX, aduh kok nyeretnya ya, GFX ini berarti itu artinya tepung itu tersusun atas gandum gitu ya. Berarti itu gandumnya itu menyusun tepung, ada di dalam tepung. Nah, ini kayak gini nih misalkan. Bacanya kalau F bundaran Fx, G bundaran Fx, berarti Fx-nya ada di dalam. Jadi jangan sampai kebalik-balik ya, teman-teman. Nih, ini bisa dimengerti dulu. Oke, ini kita bisa lanjut. Nah, ini juga nih penting. Terus kalau untuk sifat dari komposisi ini tidak boleh dibalik-balik ya. Kenapa? Kalau misalkan kita pakai analogi yang tepung, gandum, sama roti tadi, kalau misalkan aku balik, apakah roti itu bisa menyusun tepung gitu? Kan nggak bisa kan? Yang bisa adalah tepung menyusun roti gitu. Terus apakah tepung itu bisa menyusun gandum? Kan nggak bisa. Yang bisa adalah gandum menyusun tepung gitu. Jadi sifat dari komposisi itu tidak boleh dibalik-balik tuh. Oke, kemudian kita masuk ke yang terakhir ya, inverse. Nah, inverse ini tuh adalah maksudnya kebalikan ya. Jadi kita punya yang mudahnya, bahasa mudahnya tuh kita punya X sama punya fx gitu kan. Nah, inverse itu kan kebalikan. Intinya adalah kebalikan. Jadi kita mau membuat yang fx ini menjadi x, yang x itu menjadi fx. Makanya di sini ada perputaran ke sana, yang ini jadi sana gitu ya. Terus notasinya ketika fx itu dijadikan x, maka dia menjadi inverse. Itu yang dinamakan inverse. Gitu. Jadi intinya inverse itu berkebalikan. Jadi kita mau membuat fungsi ini terbalik gitu dari yang y jadi x, yang x jadi y. Nah, untuk yang analogi lebih mudahnya, ini cuman sekedar contoh aja ya, supaya teman-teman bisa membayangkan. Kalau misalkan fungsi ininya itu adalah segitiga, itu hasilnya kotak. Nah, inverse ini itu kita mau membuat si apa namanya, si yang ini kan yang nggak berpasangan sama F itu yang persegi kan, hasilnya yang persegi. Sekarang kita mau membuat hasilnya itu jadi segitiga, yang ada di dalam pasangan F-nya itu yang jadi persegi, jadi dibalik aja. Oke, ini untuk beberapa sifat-sifatnya ya. Yang ini tuh sebenarnya bisa nggak ya dihafalin? Bisa sih. Jadi yang lebih mudahnya gini deh. Kalau misalkan ada fungsi inverse sama fungsi aslinya itu saling berkomposisi ya. Ini yang pertama ini. Ini kan saling berkomposisi ya. Yang ini komposisi F bundaran F inverse X.
yang ini F inverse X bundaran F gitu ya. Nah, itu tuh hasilnya adalah X. Mungkin kalau bisa dibuktikan bisa ya, cuman agak-agak penting juga sih sebenarnya untuk dibuktikan. Jadi yang penting intinya kalau misalkan ada inverse itu terus digabungkan sama fungsi aslinya itu pasti jadi X. Logikanya kan inverse kan berkebalikan kan. Jadi kalau misalkan yang berkebalikan itu digabungkan. Kalau misalkan berkebalikan kita bisa pakai X sama seper X ini ya. Ini kan berkebalikan ya namanya. Nah, kalau X sama seper X ini digabung, ini kan jadinya satu gitu kan. Gitu. Jadi kita bisa apa ya? Pokoknya kalau misalkan berkebalikan digabung itu kan jadinya satu gitu. Jadi di sini bisa kita jadiin X gitu. Kemudian kalau misalkan ada G bundaran F terus ininya di luar kayak gini, itu berarti jadinya kebalik ya. Yang ini jadi di depan, yang tadinya di depan ini jadi di belakang gitu. Terus apa lagi F bundaran GX sama dengan HX. Oke, yang ini juga eh, yang 3 sama 4 ini sebenarnya nggak penting-penting amat ya untuk dihafalkan, karena itu nanti kita bisa kerjain sekaligus waktu di soal, kita bisa pahamin. Nah, ini ada rumus-rumus fungsi inverse. Teman-teman nggak perlu hafalin ya, karena kalau dihafalin ribet banget, rumit. Jadi teman-teman intinya kayak yang aku bilang tadi, yang perlu dipegang teman-teman adalah maksudnya dari inverse itu kita mau bikin yang awalnya X jadi Y, yang awalnya Y jadi X gitu aja. Jadi kita kalau misalkan ada fungsi Y sama dengan 2X dan 3, itu berarti kita tinggal Y plus 3 itu sama dengan 2X, maka X sama dengan Y plus 3 per 2 gitu. Nah, terus tadi yang aku bilang ini ya, jangan lupa X mau dijadikan Y, yang Y mau dijadikan X. Berarti ini tinggal dibalik aja. Y sama dengan X plus 3 per 2. Jadi intinya untuk inverse ini itu cuman gimana caranya kita jadiin X-nya itu berdiri sendiri. Ini kan tadi X-nya kan punya temen ya, punya temen di sini ya. Kita intinya itu cuman mau bikin X-nya itu berdiri sendiri. Setelah X-nya berdiri sendiri, tinggal ditukar. Yang X jadi Y, yang Y jadi X. Itu maksudnya inverse itu seperti itu gitu ya. Jadi teman-teman nggak perlu menghafalkan yang kayak gini ini karena cuman bikin teman-teman jadi malah males ya untuk belajar. Oke, mungkin ini aku ada beberapa soal, tapi mungkin aku tinggal dulu ya. Aku tinggal dulu apa ya? Bentar, bentar. Nih, mungkin teman-teman bisa kerjain ini dulu, dua soal ini. Aku tinggal 6 menitan, 6-7 menitan ya. Area
Halo, oke. Mungkin teman-teman udah ada yang selesai kah? Yang nomor 4 ini. Itu udah aku spill juga sih jawabannya. Soalnya itu dari bukuku BTW. Yang udah nemu jawabannya nomor 1, ada nomor 4. Ini yang soal pertama. Efran, Efran. Oke, mungkin kalau gitu eh, biar cepat, aku langsung bahas aja ya. Nomor 4. Teman-teman ini ya, untuk inverse ini, itu tuh sebenarnya mudah tapi kayak agak ribet gitu loh. Jadi eh, harapanku teman-teman bisa fokus ya untuk pas bahas inverse ini. Oke, kita mulai. Yang pertama, ini ada fungsi seperti ini. Kemudian ada juga fungsi seperti ini. Nah, kita disuruh untuk mencari yang ini. Oke. Nah, di sini itu kan kita bisa lihat ya, di sini itu eh, intinya kita itu kayak harus dapetin dari soal yang warna ungu ini. Di soal yang warna ungu ini itu kan kita bisa ngelihat ya, kalau di situ kan ditanyainnya kayak G1-nya berapa, terus F dari G1-nya itu berapa gitu kan. Terus yang ini F-nya berapa, terus G-nya berapa gitu kan. Jadi intinya dari soal yang ada di sini itu kita kayak pastinya first step-nya adalah kita mencari Fx-nya dan Gx-nya dulu ya. Karena kalau kita nggak punya Fx dan Gx-nya, kita nggak akan bisa menghitung G1-nya berapa, F2-nya berapa, dan juga Gf2 dan Fg1-nya juga kita pastinya nggak bisa hitung. Jadi kita yang pertama harus mencari si Fx sama si Gx-nya terlebih dahulu. Oke, kita mulai membedah untuk yang warna biru. Ini ada F2x plus 4 itu sama dengan X. Nah, oke. Oke, mungkin teman-teman harus ini ya. Semoga teman-teman memperhatikan dengan benar ya untuk pembahasan inverse ini. Karena kayak agak ribet gitu kalau kata teman-temanku. Nah, jadi pertama di sini itu kan ada 2x plus 4. Sedangkan kita harus mencari fx. Oke, kita harus mencari fx gitu. Nah, supaya kita bisa mendapatkan yang awalnya 2x plus 4 ini menjadi x. 2x plus 4 itu menjadi X, itu harus diapakan, kan gitu. Nah, kalau berdasarkan apa yang udah kita bahas singkat tadi soal teorinya, itu pastinya kalau kayak kalau yang ribet, kalau ada fungsi terus kita disuruh cari X-nya, itu tuh pastinya itu pakai inverse ya, pastinya pakai inverse. Nah, kemudian berarti yang pertama harus kita lakukan adalah ini aku kasih stepnya ya biar mudah. Yang pertama harus kita lakukan adalah menginverskan inverskan 2x plus 4 ini menjadi x. Tuh. Oke. Caranya seperti apa gitu ya? Caranya kita 2x plus 4 itu kan adalah suatu fungsi ya. Suatu fungsi. Kita anggap aja 2x plus 4 itu y. Y itu sama dengan 2x plus 4 gitu. Ya jangan warna merah deh biar warna-warni. Warna eh, apa ya? Ini ini deh. Tapi ini juga merah. Hijau deh, hijau-hijau. Oke, jadi 2x ini Y itu kan sama dengan 2x plus 4 gitu ya. Nah, kita itu kan disuruh
untuk jadiin dia menjadi X. Oke, mungkin aku harap teman-teman udah bisa kebayang ya. Di sini kan kita disuruh untuk menjadikan jadi X. Dan sedangkan di sini ada X ya. Jadi seperti yang aku bilang tadi, inverse itu mintanya itu membuat kita harus membuat X itu berdiri sendiri gitu. Jadi gimana caranya gitu kan? Nah, yang pertama itu eh, supaya X-nya berdiri sendiri, yang 4 ini kita pindahkan ke kiri ya, sama dengan 2X. Nah, kemudian X-nya itu kita jadi dapat per 2. Oke, caranya yang tadi ini ya. Jadi kita harus membuat si, eh, lagi-lagi yang ini, X harus berdiri sendiri. Nah, oke. Di sini kita udah bisa dapat bahwa nilai dari X-nya itu adalah Y-4/2. Oke. Kemudian yang harus kita lakukan selanjutnya adalah kita masuk lagi ke sini. Kita masuk lagi ke sini. Nah, terus tadi di sini itu kan kita disuruh untuk menjadikan ini jadi fx. Nah, oke. Nah, karena di sini ini kan kita udah bisa dapat ya. Kita udah bisa dapat di sini kalau X-nya itu adalah Y-4/2. Nah, seperti yang aku bilang tadi, X-nya itu harus dijadikan Y, dan Y-nya itu harus dijadikan X. Jadi harus ditukar ya. Sehingga kita jadi bisa dapat Y-nya itu adalah X-4/2. Oke. Nah, terus di sini, apa namanya, si ini Y itu kan fx ya. Sama dengan X-4/2. Jadi di sini kita udah bisa dapetin nilai fx-nya, fungsi dari fx ini adalah yang seperti itu, X-4/2. Itu ya. Itu untuk kita udah nemu untuk fx-nya. Kemudian untuk gx-nya tadi warna orange. Untuk gx-nya itu G 3 min X sama dengan X. Oke. Di sini sama kayak yang tadi. Kita harus membuat si G 3 min X ini menjadi GX. Oke, di sini ada X ya. Jadi kita harus membuat dia itu ketuker gini. Nah, sama kayak yang di atas tadi. Karena kita harus membuat dia ketuker, berarti caranya adalah kita harus menginverskan. Kan gitu. Inverse. Nah, inverse-nya gimana gitu. Kan Y itu sama dengan 3 min X. Kita harus membuat X-nya ini berdiri sendiri. Jadilah X sama dengan Y, 3 min Y. Ya benar, 3 min Y. Seperti yang udah aku bilang tadi, dia harus ditukar. X jadi Y, dan yang Y jadi X. Artinya eh, inversnya itu adalah Y sama dengan 3 min X. Oke. Jadi di sini kita bisa masukkan di sini bahwa si GX-nya itu adalah 3 min X. Oke, kita udah bisa dapat fx-nya, udah dapat, gx-nya udah dapat. Terus balik lagi ke pertanyaannya yang warna ungu. Yang warna ungu pertanyaannya itu adalah hap, hap, hap. Yang warna ungu pertanyaannya itu ada f G1 ditambah G F2. Ya, loh kok nggak cukup sih? Harus dikecilkan. Dirapikan dulu. Hmm, oke.
Kita tadi harus membuat dia pertanyaannya adalah FG1, FG1 ditambah GF2. Nah, di sini kita kan udah punya ini ya. Ini harus dicatat baik-baik. Nah, di sini kita pertama harus cari yang di dalam kurung dulu. Sama kayak yang aku dibilang. Ini kan komposisi kan kalau ada kurung-kurung-kurung banyak gitu. Nah, kalau sama kayak yang tadi, kalau misalkan kita pakai FG1 ya, kita itu nggak bisa dapat F-nya. Kalau kita nggak bisa dapat nilai dari G-nya kan gitu. Jadi kita itu nggak bisa pakai tepung. Ya kita tuh nggak bisa pakai tepung. Kalau kita nggak punya gandum gitu kan. Kita nggak bisa makan roti kalau kita nggak punya tepung dan nggak punya gandum gitu kan. Jadi artinya kita tuh nggak bisa dapat nilai F-nya ketika kita nggak punya nilai G-nya kan gitu. Nah, sedangkan nilai G di sini itu untuk G1-nya, eh, aduh, nah untuk G1-nya, itu sisi aja. G1, nah kan GX-nya itu tadi adalah 3 min X. Berarti untuk G1-nya 3 min 1 sama dengan 2. Itu ya. Terus untuk yang F2-nya, ya, kita harus kerjain yang ini dulu, yang di dalam kurung. Yang F2-nya, yang Fx-nya itu adalah X min 4 per 2. Artinya kalau F2 itu hasilnya 2 min 4 per 2. Berapa tuh? Min 2 per 2 ya. Min 1. Oke, jadi di sini kita udah bisa dapat nilainya. eh Nah, kita bisa udah dapat nilainya di sini. Wih, nge-lag. Kita bisa dapat di sini nilainya bahwa G1-nya ini itu adalah adalah 2 dan F2-nya itu adalah min 1. Nah, kemudian kita tinggal buat yang ada di soal ini tadi, F G1-nya berapa gitu ya. G1-nya 2 ditambah G F2-nya berapa? F2-nya min 1. Nah, setelah kita udah dapat nilai dari ini, kita tinggal masukin lagi ke yang persamaan yang di atas tadi. Untuk yang F2, kita punya berarti eh kok F2? Oh, salah. Set. Nah, F2 ternyata kita udah hitung ya di sini. F2-nya itu adalah min 1. Tambah G min 1-nya berarti kita belum hitung. Yang G min 1 itu 3 min X berarti G min 1 sama dengan 3 plus 1 ya. Sama dengan 4. Jadi ini ditambah 4. Berarti nilainya adalah 3. Oke, ini. Kalau aku kecepatan atau ada yang dibingungin, bisa langsung ngomong ya. Cek dulu. Oke, masih belum ada chat. Kalau misalkan aku dengar nggak baca chat, mungkin bisa on mic ya bilang. Oke, ini untuk yang pertama. Jadi untuk inverse itu dia itu kayak langkahnya aja yang ribet, tapi sebenarnya mudah. Kita lanjut langsung nomor 14 ya ini. Nah, ini tuh aku kayak pilih soal yang beda-beda gitu tipenya. Jadi biar beragam ya soalnya teman-teman. Oke, jadi yang ini pertama kita itu punya eh, fx-nya itu kayak gini, kemudian kita punya gx-nya itu kayak gini. Nah, terus ada kayak gini. Oke, yang pertama itu kita harus eh, ini ya, yang paling mudah dulu deh, yang paling mudah. Di sini kayak yang aku bilang tadi ya, di sini itu kan ada ini ya, ini sama ini komposisi nih, komposisi.
Seperti yang aku bilang tadi, kita nggak bisa makan roti kalau kita nggak punya tepungnya. Kita nggak bisa bikin roti kalau kita nggak punya tepungnya, kan gitu. Nah, tepungnya di sini adalah G-nya. Jadi, yang harus diselesaikan dulu adalah G-nya, gitu ya. Nah, jadi untuk yang G-nya, Gx itu kan sama dengan 3x plus B. Nah, G0 itu sama dengan 3 dikali 0 ditambah B itu sama dengan 1. Jadi di sini kita bisa dapat nilainya B itu adalah 1. Oke, aman ya. Setelah itu kita masuk ke yang warna biru, yang fungsi utamanya ya, fx. Di sini jangan lupa, ini bukan pakai fx, tapi pakai f inverse. Gitu. Jadi kita harus inversekan dulu yang warna biru itu. Fx itu sama dengan 5x min 3. Y sama dengan 5x min 3. Seperti biasa, kita harus buat X berdiri sendiri. Nah, supaya X berdiri sendiri, jadinya nanti 5x sama dengan Y plus 3. X sama dengan Y plus 3 per 5. Oke, setelah ini, seperti biasa ya, X harus dijadikan Y dan Y dijadikan X. Oke, jadinya di sini Y itu sama dengan X plus 3 per 5. Nah, Y sendiri itu fx ya, jadi langsung aku ganti aja fx. Nah, begitu. Nah, jadi di sini kita f-1x, sorry. Oh iya, tadi itu inverse ya, aku di atas tadi berarti salah. Nah, ini min 1, ini min 1. Ya bener sih. Bener, bener, bener. Nah, ini nggak pakai ya. Yang ini sih harusnya ya. Udah nggak apa-apa. Oke, jadi di sini F inverse-nya kita udah dapat, yaitu X plus 3 per 5 gitu ya. Nah, terus di sini kita disuruh untuk mencari si eh, F-1 G0. Kok gini sih? Salah, salah. Oke, ternyata kita itu cuma disuruh untuk mencari G2 ya. Sorry. Kita disuruh untuk mencari G2. Sedangkan kita di sini jadinya ini kita bisa buat bahwa Gx itu adalah 3x plus 1 ya, karena B-nya 1. Tuh. Kok B-nya 1 sih? B-nya berapa sih harusnya? Eh, B-nya belum dapat itu, harus nyari dari F inverse G0 dulu kayaknya. 3x plus B. G2, G0 kali 0 ditambah. Oke, kita lanjut dulu. Untuk yang warna ungu ini kan F-1 G0 ya. Nah, terus G0 ini, oh ini aku salah. Astaga, salah. Sorry. Kenapa malah 1 gitu ya. Nah, tadi di sini G0 ini kita masukin pakai yang di sini ya. Sorry ya teman-teman. Jadi G0 kita masukin X-nya 0. Jadinya kita dapat nilai G0 adalah B gitu ya. Kok B sama dengan 1? Oke, kita dapat nilainya adalah G0 adalah B. G0 itu sama dengan B. Oke, terus kita tadi udah dapat yang fungsi inverse-nya ya. Ini, ini untuk yang warna ungu, persamaan warna ungu sama dengan 1 gitu. Nah, terus di sini kita dapat untuk persamaan yang F-1x itu kan, untuk persamaan yang F-1x itu adalah X plus 3 per 5 kan. Sedangkan kita tahu kalau nilai G0 itu adalah B. Jadi gini ya, F-1 G0 itu berarti kita G0-nya tadi kan kita udah dapat ya, G0-nya itu adalah B.
Nah, artinya di sini kan ketika ini ya harus catat ya. Artinya kalau kita masukkan X-nya jadi B, berarti yang X ini kan jadi B juga ya. B plus 3/5. Tuh. Itu sama dengan 1. Nah, akhirnya B plus 3 sama dengan 5. Terus B-nya sama dengan 2. Kita dapat. Oke, aman. Terus kita balik lagi ke soal yang atas tadi. Jadi kita bisa buat bahwa persamaan dari G yang udah utuh ya. Itu kan tadi JX-nya itu adalah 3X plus B. Nah, B-nya itu kan 2. Maka GX-nya itu adalah 3X plus 2. Oke. Nah, di sini pertanyaannya adalah G2. Berapa G2 gitu ya. Nah, G2 berarti kita tinggal masukin aja 3 dikali 2 ditambah 2. Artinya 6 ditambah 2 ya, 8. Oke, gitu. Oke, kita lanjut ke nomor selanjutnya. Kak, boleh lihat Ya. soal sebelumnya nggak sih, Kak? Yang sebelumnya, nomor sebelumnya. Nih. Aku bingung, Kak, ini, Kak. Gimana? Apa kan itu kan caranya sama aja ya, kayak yang ini kan kok bisa tetap fx itu gimana, Kak? Sedangkan yang satunya kan inverse. Kan sama cara ngerubahnya kan sama sih itu pakai y sama dengan x. Kayak gituin kan x min berapa itu? Kelihatan. Ya. X min Jadi 4 per gini, 2. Nah, tapi yang di sini ya. kok bisa tetap balik ke fx, sedangkan di sana tetap ke inverse gitu. Itu sih yang agak bingung. Gimana itu, Kak? Oke. Jadi gini, Fran, apa namanya? Si aku pakai warna hijau. Jadi di sini kan kita punya ini ya, 2x plus 4. 2x plus 4 itu kan suatu fungsi ya, suatu fungsi. Sedangkan di sini kita itu harus mencari gx, fx gitu kan. Jadi kita harus buat yang tadinya 2x plus 4 itu tuh harus dijadikan x kan gitu. Nah, kayak gimana caranya untuk menjadikan 2x plus 4 itu jadi x? Kan caranya pastinya kan di inverse. Makanya di sini tuh aku inversin gitu. Kemudian kenapa kok di sini jadinya tetap fx? Karena tujuan kita itu ngeinversin 2x plus 4-nya, bukan ngeinversin x-nya. Itu ya yang jadi catatan. Jadi kalau Oh, iya, 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 iya. Paham, paham, paham. Enggak, enggak. jadi beda ya sama yang ini. Kalau yang di sini kan kita itu mau menginverskan 5x min 3. Hmm. Makanya hasilnya jadinya f inverse. Tapi kalau yang di sini yang kita inverskan itu yang 2x plus 4, bukan yang x-nya gitu. Jadi nanti hasilnya ketika yang 2x plus 4 itu mau dijadikan x. Makanya hasilnya jadinya fx bukan f inverse x gitu. Oh, Gimana? ya, Kak. Siap, Kak. Oke. Jadi kalau misalkan intinya gini sih, kalau misalkan ada eh, f dalam kurung lalala, tapi dalam kurungnya itu masih suatu fungsi yang ribet gitu ya. Kamu harus bikin jadi fx gitu doang. Nah, itu caranya kamu inverskan yang ada di dalam kurungnya. Gitu. Beda lagi kalau misalkan kamu mau cari inverse dari fungsi utamanya, si fx-nya ini yang kamu inversekan. Itu baru nanti dapatnya hasilnya adalah f inverse x. Gitu. Oke. Aku lanjut ya. Oke, untuk yang soal ini pertama kita itu dapat ini agak ribet ya. Udah di inverse, ada inverse-nya terus yang ininya juga soalnya kayak gini di dalamnya juga agak ribet bukan fx, bukan x gitu ya. Jadi ayo fokus. Jadi di sini kita punya f-nya itu diinverskan, tapi bukan fx tapi x min 1 ya. Di situ nilainya adalah lalala yang ada di situ. Kita disuruh untuk mencari f min 5. Berarti yang ini f min 1 ini harus dijadikan
fx ya. Jadi kita harus untuk mencari si fx-nya terlebih dahulu. Oke, caranya yang pertama, ini ini Fran, gabungan antara dua yang kita omongin tadi. Iya. Jadi jangan sampai kebalik. Jadi yang pertama, seperti biasa, kalau misal kita itu harus ngerjain dari yang paling belakang dulu. Sama kayak tadi, tepung roti itu tadi. Jadi yang paling kecil, yang paling belakang ya, yang kita kerjain terlebih dahulu. Di sini yang harus kita kerjain pertama adalah X-1-nya. Kita jadiin dia jadi X. Dan di sini eh, warna warna merah deh, warna merah. Di sini aku tulis langkahnya aja. Jadi di sini langkah pertama itu harus membuat F-1 X-1 menjadi F-1X. Ya, ini langkah pertama. Caranya seperti apa? Caranya seperti yang di nomor pertama tadi ya. Caranya itu kita inversekan X-1-nya. Oke, jadinya eh, inversekan X-1. Jadi Y sama dengan X-1. Kita harus buat X-nya berdiri sendiri. Jadinya X sama dengan Y plus 1. Oke, di sini jadinya kita dapat bahwa si kan X harus jadikan Y harus jadikan X ya. Jadikan Y dijadikan X. Jadinya di sini Y sama dengan X plus 1. Gitu. Oke, jadi di sini kita udah dapat nih nilainya. Nilainya di sini si F-1 X-nya itu kita tinggal masukkan ini ya. Di sini 4 min 3X. Jangan gitu. Ini. Min 1 sama dengan 4 min 3X dibagi sama X min 2. Nah, kita harus jadiin dia gini. Oke. Jadi, ketika ini tadi, ini kan kita udah dapat ya di sini. Di sini. Ini kan Y ya di sini istilahnya dia. Nah, Y-nya ini itu kita ganti dengan X plus 1. Jadi si X yang ada di sini itu kita harus ganti dia sama X min 1. X plus 1. X plus 1 dibagi sama 4 X plus 1 min 2. Jadinya dia 4 min 3X min 3 per X min 1. Berarti 1 min, aduh, uh, uh. Nah, jadi di sini, wih gede banget. Ini kita dapat F min 1 X-nya itu adalah 1 min 3X per X min 1. Oke, udah dapat. Nah, terus jadi sekarang udah lebih sederhana ya. Terus cara yang kedua, itu kita buat cara kedua. Itu kita buat yang tadinya F-1X. Itu jadi Fx. Ya, sangat mudah ya. Caranya diinverskan aja. Inverskan Fx, F-1X-nya. Itu caranya. Jadi, si F-1X di sini, F-1X itu kan adalah 1 min 3X per X min 1. Nah, seperti biasa, ini aku langsung jadiin Y aja ya, biar nggak ribet. Nah, seperti biasa, kita tuh harus membuat X-nya jadi sendirian. Jadinya ini kan dikali dulu ya, dikali silang biasa, jadinya XY min Y sama dengan 1 min 3X. Nah, X-nya harus sendirian, berarti kita kumpulkan yang X sama yang X, yang nggak ada X-nya ya kumpul sendiri gitu ya. Jadinya X min Y, kok X min Y? XY plus 3X sama dengan Y plus 1. Ini X-nya bisa keluar.
Jadinya tinggal X-nya Y plus 1 per Y plus 3. Nah, seperti biasa, yang X jadikan Y, yang Y jadikan X. Jadi di sini kita em, punya persamaan yang barunya. Y-nya itu adalah X plus 1 per Y plus 3. Jadi di sini fx itu adalah X plus 1 per Y plus 3. Ini. Aku kecilkan dulu. Hmm, Begini ya. Nah, terus langkah ketiga ya, langkah terakhir, kita disuruh untuk mencari si F-5 sama dengan berapa gitu ya. Nah, caranya adalah dengan eh, caranya tinggal dimasukin aja, kan kita punya fx-nya itu adalah X plus 1 per ini X kok jadi X per X plus 3. Nah, di sini F-nya kan X-nya kan min 5. Berarti tinggal dimasukin aja jadi min 5. Ini juga min 5 plus 3. Jadinya F min 5-nya adalah berapa nih? Min 4 per min 2. Tinggal 2 ya hasilnya. 2. Udah. Oke, aman ya. Lanjut ya kita. Oke, di sini kita dikasih tahu kalau fx itu adalah fungsi dari eh fx itu adalah fungsi inverse dari gx gitu ya. Artinya kita tuliskan dulu aja. Tuliskan dulu. Fx itu adalah X plus 4 per Bx min 2. Oke. Oke, jadi di sini ada dua, ini ya, aku bagi dua. Set. Ini tak lurus. Ini untuk yang F, yang ini untuk yang G. Nah, jadi untuk kita, karena di sini kan eh, kita punya ini sama punya ini ya, yang dari catatan. Terus kita disuruh untuk mencari A, B-nya di sini. Nah, mungkin kita bisa mulai dulu dari yang paling mudah ya, yang paling mudah yang ini. Yang F2 itu adalah, berarti kita tinggal masukkan X-nya jadi 2 ya. Jadi 2A ditambah 4 dibagi sama 2B ditambah 4. Itu hasilnya adalah 2. Oke, terus berarti tinggal dikali silang aja. 4 sama dengan 4B plus 8. Yang di sini 2A min 4B itu sama dengan B. 2, 2A min 4B. Salah. Wait, wait. A min, kok 2 sih? 2A min 4B sama dengan, ya nggak apa-apa deh. 4 dari 2
Oh, apa sih? Ini aku salah. Ah, ini salah ya aku ya. Jadi di sini min 2. Kenapa error banget aku? Sama dengan dikalikan aja. Jadi 4B min 4. Nah, 2A min 4B itu sama dengan min 8. Oke, jadi ini adalah persamaan yang pertama yang kita dapatkan ya. Nah, terus apa yang harus kita lakukan dengan yang G-nya kan gitu. Nah, di sini kita itu eh, dikasih tahu ya kalau si fx itu adalah inverse dari G. Jadi kalau misalkan diketahuin F-nya, terus kita disuruh cari G-nya, berarti tinggal diinverskan lagi kan. Gx itu sama dengan F min 1x. Kan gitu. Jadi kita eh, kayak yang tadi ya, inverse itu kan berkebalik-balikan. Jadi kalau si fx-nya itu adalah inverse dari G, terus kalau kita cari G-nya berarti tinggal diinverskan si F-nya, kayak gitu. Oke, berarti kita harus cari inverse dari si eh, fx-nya. Inverse dari fx. Oke, kita langsung kerjain aja. Jadi di sini ada fx itu sama dengan x plus 4 bagi bx min 2. Nah, ini aku langsung jadiin dia y. Dikaliin biasa byx min 2y dengan ax plus 4. Yang x dijadikan 1. Byx min ax sama dengan 2y plus 4. Oke, nah di sini x-nya dikeluarkan jadi by min a dengan 2y plus 4. X-nya kita dapat 2y plus 4 dibagi sama by min a. Oke, kita di sini udah dapat inverse-nya. Berarti tinggal yang tadi ya, X-nya jadikan Y, Y-nya jadikan X. Y sama dengan 2X min Y plus 4 dibagi sama BY min A. Oke. Y itu apa tadi ya? Y itu kan Fx. Nah, terus di sini kita tahu apa ini ya. G6 itu adalah 1. Berarti, oh kok ini Fx? Ini Gx. F min 1x. Sama dengan Gx. W. Ini. Jadi kan kita tadi udah dapat ya nilai dari inverse-nya yang ada di sini. Ini. Ya, apa ya nulisnya yang enak? Sama dengan Gx. Nah, gitu ya. Jadi kita udah dapat inverse dari si F-nya. Inverse dari F-nya tadi apa? G, kan gitu. Nah, fungsi G-nya itu apa? 2x plus 4 per BY min A. Nah, terus di sini kita punya G6 itu adalah 1. Berarti kita tinggal masukkan aja ya. G6 itu berarti dimasukkan X-nya, jadi ini 12 plus 4 dibagi sama, eh, kok ini masih ada Y di sini dah. Lalu, jadi X ya ini. X, BX. Nah, di sini kita tinggal masukkan X-nya. Jadi berarti ini 6B min A. Sama dengan hasilnya berapa tadi? 1. Oke, di sini berarti kita tinggal selesaiin aja. 16 sama dengan 6B min A. Oke, min A plus 6B. Kan? Sini A min 6B sama dengan min 16. Oke, di sini udah ada dua persamaan. Nah, dua persamaan kita disuruh untuk mencari A dan B-nya. Berarti caranya gimana? Pastinya caranya adalah dieliminasi. Gitu ya. Jadi ada 2A min 4B sama dengan min 8. Terus yang ini A min 6B
min dengan min 16. Nah, supaya bisa di ini, berarti ini dikali 1, ini dikali 2 ya. Aku mau hilangkan A-nya dulu. Jadi di sini aku dapatnya 2A min 4B sama dengan min 8. Oh, 2A, benar lagi. Ya, oke, oke. Di sini yang ini aku dapatnya 2A min 16, 12B sama dengan min 32. Ini aku, supaya A-nya hilang dikurangin ya. Berarti di sini dapatnya min 4 ditambah 12. 8B sama dengan min 8 ditambah 32. 24. Dari sini kita dapat B-nya itu adalah 3. Oke, nah terus sudah dapat B-nya 3, berarti tinggal cari A-nya. A min 6B itu sama dengan min 16. Kita tinggal masukkan aja. Min 6 dikali B-nya berapa? 3. Min 16. Ini A min 18 sama dengan min 16. Berarti A-nya sama dengan min 16 ditambah 18 ya. A-nya sama dengan 2. Jadi di sini kita dapetin nilai A-nya adalah 2 dan B-nya adalah 3. Di sini disuruh cari A ditambah B. Berarti A-nya tadi berapa? 2 tambah B-nya 3. Ini. Oke, kita lanjut. Nomor 39. Oke, di sini kita punya fx-nya itu min x plus a. Kemudian gfx-nya itu kayak gini. Terus G3-nya adalah 2. Kita disuruh untuk mencari f inverse-nya dulu, terus dimasukkan min 5. Oke, berarti kita bisa langsung pakai dari yang persamaan yang ada di sini dulu ya. Oke, jadi gini teman-teman. Di sini kita itu punya fx. Ya, di sini kita punya g fx gitu ya. Kita punya fx dan gfx. Kalau misalkan fx-nya itu kita masukkan ke sini, logikanya kita dapat apa? Kita dapat gx ya. Nah, kalau kita dapat gx, kita nanti bisa cari yang ini nih. Gitu. Jadi langkahnya seperti itu. Jadi yang harus kita lakukan pertama adalah cari gx-nya. Cari gx. Tuh. Nah, terus berarti sini ada g-nya, gfx itu adalah 4 min 2x dibagi 4 plus x. Oke, fx-nya berapa gitu kan? Kita masukkan aja fx-nya di situ ada min x plus a. Sama dengan, berarti kita tinggal masukkan x-nya itu jadi min x plus a. 2 dikali min x plus a. 4 ditambah min x plus a. Oke, jadinya di sini g min x plus a-nya adalah 4 plus 2x min 2a. Kemudian untuk yang bawahnya di sini adalah 4 min x plus a. Oke, karena ternyata di sini kita masih nemunya g min x plus a. Jadi di sini kita harus inverse-kan ya. 2 min x plus a-nya dijadiin x. Caranya di inverse.
Oke, caranya berarti Y ini tuh kan sama dengan min X plus A. Berarti X-nya sendiri adalah A min Y ya. Heeh. Berarti kalau kita mau cari GX-nya, berarti kalau kita mau cari GX-nya itu berarti kita tinggal masukin X-nya itu sebagai A min Y. Kita balikin lagi ke soal. X jadiin Y, Y jadiin X. Oke, di sini berarti langkah ketiganya adalah G min X plus A jadiin GX. Yang ini cari fungsi G. Oke, terus lanjut ke yang warna ungu. Di sini kita punya G-nya itu adalah GX-nya itu berarti tinggal 4 ditambah 2. X-nya kita masukkan yang baru ya. A min X. Min 2A. Dibagi 4 min A min X. Tambah A. Agak ribet ya ternyata. Nggak apa-apa lah. GX-nya itu adalah 4 tambah 2A min 2X min 2A dibagi sama 4 min A plus X plus A. Jadi di sini habis ya. Jadinya kita punya fungsi G-nya adalah, cari apa sih? Astaga. Sebenarnya kita nggak perlu serepot-repot ini ya ternyata. Ya udahlah, nggak apa-apa lah. Adalah 4 ditambah 4. Sebenarnya ternyata ada yang lebih cepat sih harusnya, tapi nggak apa-apa lah. Kalian belajar. 4 plus X. Terus di sini kita punya si G3 itu adalah 2. Hah? Malah nggak nemu A-nya. Oke. Kesalahanku adalah aku lupa kalau di atas itu yang dicari adalah A-nya. Bentar. A. 4 min 2X. Oke, terus masukin min X plus A. Kayaknya nggak perlu juga. Terus. Oke, ketemu. Kenapa kesalahan kita di sini? Cari fungsi G. Nah, terus langkah keduanya, setelah kita punya fungsi G-nya, kita harus masukin G, cari A dari fungsi G-nya. Nah, gimana caranya? Jadi, di sini itu kan kita punyanya G3 itu sama dengan 2 ya. Berarti di sini 3 yang ada di sini itu nilainya haruslah sama dengan yang ada di sini. Itu ya. Artinya kita bisa masukkan dia itu jadi G min X G min G3 itu sama dengan min X plus 3. Wait, ini kayaknya nggak perlu. Min 4 min 2. Kok gini sih? Bentar ya, aku jadi bingung. Padahal tadi aku udah ngerjain ini loh, bisa loh. Oke, min X plus A. Oke, udah dapat. Terus habis itu G X-nya
4 min 2 lah. Terus kita cari si G3-nya. Oh, ya. Jadi di sini itu kita udah langsung aja. Gini. Oke, kita mulai dari awal ya. Jadi kalau kita kan di sini GFX-nya itu adalah 4 min X dan seterusnya itu. Nah, terus di sini FX-nya itu berarti kita punya kayak gini ya, kayak gini. Udah selesai. Terus berarti FX-nya itu apa? FX-nya itu min A plus A. Ini itu sama dengan 4 min 2X dibagi 4 plus X. Nah, kemudian kita kan harus mencari GX ya. Harus mencari GX. Nah, untuk mencari GX itu kan berarti kita tinggal masukkan si yang ini itu ke X gitu ya. Artinya 4 min 2 kali min X plus A. Lagi sama 4 plus min X plus A. Jadinya GX-nya itu 4 plus, jangan deh. GX-nya itu adalah 4 plus 2X. Ribet-ribet. Oke, ternyata udah nih selesai. Ini kita udah dapat GX-nya. Nah, kemudian kita itu kan punya yang warna ungu itu. Yang warna ungu G3 itu sama dengan 2. Artinya kalau kita masukkan nanti itu kita bisa cari A-nya. Jadi GX itu kan sama dengan 4 min 2 plus 2X ya. Ini kita sederhanakan. Nggak usah deh, males. Min 2 min X plus A dibagi sama 4 plus min X plus A. Nah, di sini kita masukkan G3. Berarti X-nya diganti sama 3. Min 3 plus A dibagi sama 4 min 3 plus A. Itu hasilnya adalah 2. Oke, berarti di sini tinggal 4 dikali aja 6 min 2A dibagi 1 plus A dengan 2. Terus ini 10 min 2A sama dengan 2 dikali 1 plus A. 10 min 2A sama dengan 2 plus 2A. Oke, dari sini berarti tinggal 8, dipindah ke sini jadi 4A. Kita ketemu A-nya adalah 2. Bentar, aku rapiin dulu. Nah, tinggal langkah terakhirnya itu kita disuruh terus kali ini. F-1. Oke, berarti di sini yang ketiganya itu kita cari bentuk fx-nya, terus nanti tinggal cari inverse. Ya, jadi di sini fx-nya itu ternyata udah dikasih tahu fx-nya adalah min x plus a. Sedangkan kita udah dapat nih a-nya adalah 2. Berarti ini tinggal fx plus 2. Udah. Nah, di sini yang disuruh cari adalah inverse.
Jadi kita harus inversekan terlebih dahulu. Oh, panjang ya. Kita harus inversekan. Inverse F begini. F min 1X sama dengan tanda tanya. Nah, ini sangat mudah untuk menginverskan X plus 2. Nah, terus di sini supaya X-nya berdiri sendiri, kita pindah ke sini. Y plus 2. Ya, jadi untuk fungsi F min 1 X-nya itu adalah X plus 2. Nah, terakhir, langkah kelima. Cari, apa itu yang disuruh cari? F min 1 min 5 sama dengan tanda tanya. F min 1 X itu kan adalah X plus 2. Nah, di sini kita berarti tinggal masukkan aja X-nya min 5 plus 2 sama dengan min 3 sih. 5 berapa sih itu? Set. Min X. Oh, astaga. Ini kan dipindah ke sana, ini dipindah ke sini. Jadi ini kelupaan minnya. Jadi ada minnya. Terus di sini ada min. Berarti di sini jadinya plus ya. Terus di sini jadinya 7. Oke, jadi hasilnya maaf ya. Wah, ini selesai. Kayak aku harus ngasih step-stepnya deh. Kalau nggak gitu susah. Soalnya kan dia kayak sangat ribet gitu. Oke, karena waktunya udah hampir setengah 9. Masih ada bab matriks ya. Ini inverse agak susah ya. Aku sendiri ya, aku pribadi itu aku kalau ngerjain inverse itu kayak asal ngerjain gitu loh. Jadi aku kayak ya udah aku asal-asal nulis gitu. Jadi kalau aku tadi udah ngerjain soal-soal ini, kayak langsung ketemu gitu. Terus pas aku harus jelasin ke kalian, aku kan jadi bingung jelasin sambil mikir ya. Jadi kayak nggak terstruktur gitu otakku jadinya. Soalnya inverse itu benar-benar harus terstruktur gitu loh. Dan harus utek-utekin jawaban gitu. Kita bisa lanjut aja ya ke bab matriks ya karena udah jam segini dan kita masih harus membahas bab berikutnya. Nah, matriks ini sangat mudah, termudah sedunia. Jadi kalau matriks itu matriks kan terdiri dari kolom dan baris ya. Kalau ke sini kolom, kalau ke sana itu artinya baris. Berarti kalau jadi ordonya ini dua, ini barisnya, ini kolomnya. Gitu. Terus habis itu operasi matriks. Operasi matriks ini seperti biasa aja. Yang elemen yang sama dioperasikan gitu ya. Kalau penjumlahan sama perkalian. Terus kalau skalar, perkalian skalar tinggal dikaliin aja skalarnya sama elemen matriksnya. Kalau perkalian dua buah matriks, ini terus ke sini. Oh, salah. Ke sini. Jadinya ini. Terus habis itu ini ke sini. Salah lagi. Ke sini. Jadinya ini. Oke, terus yang ini jadinya ini. Gitu ya. Jadi dia itu kayak harus membuat kolom-kolom gitu. Ya, harusnya teman-teman udah belajar nggak sih di sekolah? Nih kayak gini, jadinya ini. Weh, weh, apa? Nah, jadinya ini. Oke. Terus matriks identitas, itu yang diagonal utamanya 1, elemen lainnya 0. Gampang ya. Determinan matriks, kalau matriksnya 2 kali 2, tinggal ini dikali ini, dikurangi ini dikali ini. Diagonal ke kanan, dikurangi diagonal ke kiri. Transpose matriks, itu tinggal dibalik aja. Yang kolom jadi baris, yang baris jadi kolom. Ini contohnya. Oh, nggak ada.
Jadi kalau misalkan matriks A, B, C, D kayak gini, itu kalau ditransposkan jadinya A, B, C, D gini ya. Terus inverse matrix. Nah, ini harus dihafalkan sih kalau ini. Terus matriks singular itu determinannya sama dengan 0. Terus sifat-sifat matriks ini nggak perlu dihafalkan, perlu dilogika aja. Ada yang perlu dihafalkan sih tapi kalau teman-teman membiasakan latihan soal pasti hafal sendiri. Terus jadi dihafalkan secukupnya aja. Terus ini logikanya adalah kalau dia itu mau dipindah ruaskan dari kiri ke kanan, kanan ke kiri, itu tempatnya harus sama. Jadi kalau yang ini kan A ini kan di kanan, ya X-nya ini di kiri. Terus kalau A-nya itu mau pindah ke sini, dia kan punya dua opsi kan. Ke kanannya B atau ke kirinya B gitu. Nah, karena dia awalnya di kiri, jadi dia harus di kiri. Nah, pun ketika halnya di sini yang A-nya kan ini di kanan, dia harus di kanan. Gitu ya. Oke, kita langsung nyoba soal aja. Oke. Untuk matriks itu gampang tapi butuh ketelitian sekali. Sangat sangat ketelitian. Ini bahkan aku sampai kuliah juga belajar matriks loh semester lalu. Oke, di sini ada matriks 2x2. Terus di sini ada determinan. Determinan tadi harus ingat ya teman-teman, yang kayak diagonal ke kanan dikurangi diagonal ke kiri. Oke, berarti di sini kita tinggal karena dia di sini sama-sama determinan ya. Sama-sama determinan, berarti aku tulis dulu. Min 3, X3, X min 2 sama dengan 1, 3, 4, 6. Oke, berarti di sini karena ini determinan, ini tinggal dikalikan aja. 2x min 3 dikalikan x min 2 dikurangi sama 3 dikalikan x. Gini ya. Sama dengan yang ini juga tinggal dikalikan aja. 6 dikurangi sama 1 dikalikan 6 dikurangi 3 dikalikan 4. Dikalikan biasa, dikurangi 2x kuadrat min 4x min 3x plus 6 min 3x sama dengan 6 min 12. 2x kuadrat berapa nih? Min 10. Min 10x plus 6. Tuh hasilnya adalah min 6 ya. Oke, berarti di sini habis itu kita tinggal pindahin ya, yang ini dipindahin ke sini supaya kita bisa faktorkan, Jadi harus sama dengan 0 hasilnya. Dipindah ke sana jadinya plus 12 sama dengan 0. Nah, ini mau difaktorkan supaya lebih mudah difaktorkan dibagi 2. Jadinya x kuadrat min 5x plus 6 sama dengan 0. Nah, ini tinggal difaktorkan aja. 6 min 2 min 3. Bener nggak? Bener, Kak. Oke. Plus 6 min 5x. Oke. Dx-nya itu, hasilnya berapa nanti? Oke. Terus di sini x-nya berarti sama dengan 2 atau x-nya sama dengan 3. Nah, ini x1, ini x2 ya. Berarti di sini kita kan dicari x1 dikalikan sama x2. Berarti 2 dikalikan 3 sama dengan 6. Oke. Mudah ya untuk matriks ya. Cuman setahu kalau untuk UTBK
matriksnya masih mudah sih, nggak yang ribet-ribet. Banyak kan 2 kali 2 malah. Kalau kuliah baru udah matriksnya banyak elemennya. Lanjut. Sini kita punya matriks A seperti itu. Terus habis itu ada determinan A. Oke, determinan A-nya, terus ada determinan A. Terus di sini ada suatu persamaan yang seperti ini. Oke, seperti itu. Berarti first step-nya adalah kita harus cari determinan A-nya terlebih dahulu ya. Nah, cari di sini ada A-nya itu adalah 1, 2, 1, 4. Artinya kalau mau dibuat 1 itu sama dengan 4 min 2 ya, sama dengan 2. Oke, jadi determinan A-nya itu adalah 2. Nah, kemudian ada persamaan. Ini persamaan 2. Persamaan. Yang persamaannya itu ada 2 log A itu sama dengan 2 pangkat determinan A. Oke, sini 2 log A itu sama dengan 2. Determinan A-nya berapa? 2 ya. Berarti ini tinggal 2 log A itu sama dengan 4. Nah, teman-teman ingat kan kalau misalkan log B sama dengan C, berarti B itu sama dengan A pangkat C. Dari sini A-nya sama dengan 2 pangkat 4, 16. Oke, sekali lagi matriks itu selalu mudah. Yang susah itu inverse itu sih sama integral. Ini kalau tapi pasti skornya gede sih itu, soalnya ribet. Lanjut. Di sini kita punya matriks A-nya kayak gini. Terus habis itu ada matriks B itu kayak gini. Jika B transpose, maka C yang memenuhi. Oke, di sini ada persamaan yang mengatur soal ini, yaitu persamaan ini. Kita langsung masuk ke yang merah aja deh. A sama dengan 2B transpose. A-nya itu apa ya? A-nya itu masukin yang warna biru itu 2, 4, 2B, 3C. Itu sama dengan 2 dikali B transpose. Ingat, ditranspose berarti 2C min 3B. Yang baris jadi kolom, yang kolom jadi baris ya, ditukar. Diagonalnya ditukar, elemennya. B plus 7. Oke, berarti di sini tinggal sama aja. 2B, 3C. Nah, ini kan skalar ya. Kalau skalar berarti tinggal dikalikan ke setiap elemen. Jadinya 4C min. Ntar kalau kayak gini teman-teman ngerti nggak ya? Dikalikan kayak gini ya. Oke, dikalikan ke sini juga. Jadinya 4C min 6B. Terus 2A. 4A plus 2. 2B plus 7. Loh, kok plus 7? Plus 14. 4 jam. Oke. Oke. Nah, kalau misalkan ada dua matriks yang sama dengan, berarti kan elemen yang ada di sini itu sama dengan yang ini. Elemen ini sama dengan ini gitu ya.
Berarti kita tinggal cari untuk menyamakan setiap elemen. Aku mau pakai warna-warni. Oke, untuk warna ini. Loh, set. 2 ini itu kan sama dengan ini. Nah, terus habis itu nanti aku mau yang ini. Ini ya. Berarti di sini tinggal 1, 2A. Wih, nggak kelihatan. Nih ya. 2A itu sama dengan 4, maka A-nya sama dengan 2. Oke, terus kita cari yang pakai AA lagi. Oh, ini. Set. Berarti di sini 2B itu sama dengan 4A plus 2. Hanya tadi 2 ya. Berarti tinggal 4 dikali 2 tambah 2. 2B itu sama dengan 8 tambah 2. 2B sama dengan 10. B-nya sama dengan 5. Oke, terus tinggal yang terakhir. Nih. 2 sama dengan 4C min 6B. 2 sama dengan 4C min 6. B-nya 5. 2 sama dengan 4C min 30. 32 sama dengan 4C. C sama dengan 8. Oke, kita tambah hasilnya 8. Nah, ini kayak kita sangat berbeda ya. Kita baru beberapa menit matriks sudah selesai 3 soal. Inverse 1 soal setengah jam bahasnya. Oke, kita bisa lanjut ke nomor 12. Wow, tinggal 3 orang. Nggak kuat kah mereka sama PK? Oke, kita lanjut matriks nomor keempat. Oke, di sini ada dua persamaan matriks yang sama-sama pakai A ya, yang sama-sama pakai matriks A. Berarti kita kayak disuruh untuk mencari matriks A-nya dulu, baru dikuadratkan. Oke, cara termudahnya adalah kan di sini diketahui ya kalau A itu adalah matriks berorder 2 kali 2. Berarti kita itu bisa tuliskan bahwa A itu ini asumsi ya. Ini kita misalkan aja A-nya adalah ABCD. Gitu. Jadi kalau di yang warna ungu itu A 1 min 1 sama dengan min 1 5. Nah, A-nya itu kan ABCD. ABCD. Itu adalah 1 dan min 1. Ini min 1, ini 5. Ya, berarti ini untuk perkalian matriksnya dikaliin seperti biasa aja, baris ke kolom kayak gitu. Nah, ini berarti ini dikalikan ini ya, di A. Terus ini dikalikan ini min B.
Terus yang ini C. Terus yang ini kali ini. Min T. Sama dengan min 1 sama, apa sih? Sama 5. Ya, jadi untuk yang ungu ini kita udah punya 2 persamaan. C min D itu sama dengan 5. Nah, terus untuk yang warna orange itu A 21 sama dengan 47. Sama ya caranya A, B, C, D. 21, 47. Ini 2A ditambah B. Terus 2C ditambah D. Itu sama dengan 47. Jadi di sini persamaan yang didapat adalah 2A plus B sama dengan 4 dan 2C plus D itu sama dengan 7. Oke, jadi di sini kan kita harus mencari elemen matriksnya ya. Jadi kita tinggal cari A, B, C, D-nya pakai eliminasi. Pertama aku mau cari pakai yang AB dulu. 2A plus B itu sama dengan 4. Dikurangi, ditambah ya. Jadinya 3A itu sama dengan 3. A-nya sama dengan 1. Berarti B-nya kita dapat 1, 2. 2 bukan? Oh ya benar. Terus untuk yang C sama D-nya, C min D sama dengan 5. 2C plus D sama dengan 7. Supaya D-nya hilang ditambah, jadinya 3C sama dengan 12. D-nya kita dapat 4. D-nya dapat 4, berarti D-nya min 1. Oke, berarti kan tadi matriksnya A itu adalah A, B, C, D. Jadi matriks A-nya itu 1, 2, 4, min 1. Oke, nah soalnya tadi apa? A kuadrat. Soalnya kita disuruh mencari A kuadrat. Berarti tinggal 1, 2, 4, min 1. Kali 1, 2, 4, min 1. Nah, dikali biasa aja jadinya nanti ini perlu dijabarin nggak ya teman-teman kira-kira? Aku jabarin aja deh. 1 dikali. Siapa tahu ada yang nggak ngerti kan ya. 1 kali 1 ditambah. Tapi ribet juga nggak jadi deh. 1 kali 1 ditambah 2 kali 4 ya. Jadinya 1 ditambah 8. Gini aja deh. Yang ini berarti 4 kurangi 4. Terus yang ini 2 kurangi 2. Yang ini 8 tambah 1. Nah, hasilnya adalah 9009. Nah, oke. Seingatku ini matriks ada 2 soal lagi sih. Benar nggak? Oh ya, ada 2 soal lagi. Go. Oke. Jadi di sini kita punya matriks A-nya seperti ini. Terus ada matriks B-nya seperti ini. Terus kita disuruh untuk mencari si ini. Nah, kita mulai dari oke. Jadi di sini itu kan kita kayak ini kan bentuknya itu
mirip sama AB ya. Jadi kita coba dulu dia tuh kayak pakai A dikalikan B dulu. AB, matriks A dikali matriks B. Berarti 2104 min 3 min 6. Si matriks AB itu adalah min 6, min 6, 0, min 24. Jadinya adalah min 12, min 24. Gini. Oke, jadi kita punya matriks AB itu adalah min 12 sama min 24. Nah, terus di sini ini ya. Oke, berarti ini ya. Jadi si B, matriks B itu kan min 3, min 6. Oke, jadi di sini kita kan bisa ngelihat ya secara langsung kalau kelipatan dari yang B ini itu kayak bukan kelipatan sih. Perbandingannya itu 1:2 ya. Nah, di sini kan juga 1:2 ya perbandingannya. Jadi di sini kita itu bisa katakan bahwa AB di sini itu adalah 4 kali matriks B. Bener nggak kalau aku bilang kayak gini? Nggak gitu deh. Sih. Min 12, min 24 itu adalah 4 kali matriks min 3, min 6. Ya, benar ya. Dapatnya dari mana? Ya, ini kita bisa ngelihat karena dia itu perbandingannya sama. Berarti ada suatu perbandingan antara dua matriks tersebut gitu. Ternyata perbandingannya 4. Berarti di sini karena yang ini itu adalah AB sama dengan 4. Ini matriks apa? Matriks B. Jadi kita menemu perbandingannya AB itu sama dengan 4B. Nah, di sini berarti B-nya bisa kita coret ya. Jadi di sini A itu nilainya adalah 4. Tuh. Nah, terus di sini kita disuruh cari A pangkat 6B. Nah, di sini A-nya kan 4, berarti 4 pangkat 6B. Oh, hasilnya 2 ya, depan. Ini kan nggak ada ya hasilnya masih ya. 4 pangkat 6B belum ada. Berarti mungkin kita pecah. 2 pangkat 2 dikalikan 6B. Jadinya berapa nih? Oke, jadinya 2 pangkat 12B. Temu nih hasilnya. Oke, last. Let's go. Nah, di sini udah nggak 2 kali 2 lagi ya. Ya, matriks A, matriks B, terus di sini adalah perkalian matriksnya. Oke. Mudah aja ini. AB itu pastinya adalah perkalian matriks A sama matriks B ya. Sini AB-nya itu adalah 0, 2, 2, 4 sama dengan A-nya adalah min 1, min 1, 0, min 1, 1, 2. Oke, terus di sininya adalah min 1, X, 1, Y, 0, Z. Terus di sini berarti tinggal dikalikan aja. Yang ini tetap 24 ini. Ini tinggal, ini aku tulis deh di sini ya. Min 1 dikali min 1 ditambah min 1 dikali 1 ditambah 0 dikali 0. Terus yang ini itu adalah min 1 kali min 1 ditambah 1 kali 1 ditambah 2 kali 0. Terus yang di sini min 1 kali X tambah min 1 kali Y tambah
0 kali Z. Walah, nggak cukup ternyata. Kayak mana lo ini biar kecil? Ya. Terus yang bawah min 1 kali min 1 ditambah 1 dikali salah, bukan min 1. Nah, ulangi. Min 1 kali X tambah, woi, tambah, macet, oke, tambah 1 kali Y tambah 2 kali Z. Nah, di sini ada matriks yang kayak gini. Jadi tinggal dikerjain aja. Jadinya adalah 1 tambah 1 kurang 1, 0. Terus di sini min 1 ditambah 1 ditambah 0. 2. Terus yang di sini min X min Y tambah 0 ya. Terus habis di sini min X tambah Y tambah 2Z. Oke, berarti di sini kita dapat 2 ya. Dapat 2 persamaan. Yang pertama yang ini, yang ini. Terus yang ini, itu yang ini. Salah. Yang ini. Jadi di sini kita bisa tuliskan kalau 2 itu sama dengan min X min Y. Terus yang 4 itu sama dengan min X plus Y tambah 2Z. Nah, untuk mencari, kita disuruh cari apa sih ini? Z min X. Untuk mencari nilai Z min X, berarti kita perlu substitusi, eliminasi ya. Min X plus Y plus 2Z sama dengan 4. Min X min Y sama dengan 2. Aku mau hapus X-nya dulu. Min. Berarti jadinya 2Y plus 2Z itu sama dengan 2. Jadi di sini Y tambah Z sama dengan 1. Oke. Kemudian, oke. Jadi terus habis itu di sini langkah selanjutnya adalah min X min Y sama dengan 2. Nah, di sini kita dapat ya, Y-nya ini hubungan yang ini ya. Y-nya itu adalah 1 min Z. Y min X min 1 min Z itu sama dengan 2. Min X min 1 tambah Z sama dengan 2. Artinya di sini min X ditambah Z itu sama dengan 3. Min X tambah Z. Berarti ini sama ya tadi. Z min X sama dengan 3. Udah ketemu. Ini. Oke. Mana ya? Coba kita cek berapa partisipan. Tinggal 2. Evan dan Renanda. Oke. Udah sih untuk bab kita yang kita bahas hari ini materinya udah selesai. Kita tadi udah bahas 11 soal ya. Terus aku yakin sih mungkin teman-teman masih ada kesulitan untuk yang inverse. Soalnya aku juga tanya temanku kan inverse mereka gimana, itu kayak mereka banyak yang nggak bisa sih, maksudnya banyak yang kesulitan gitu. Jadi emang inverse tuh harus sering belajar, harus sering mengerjakan soal gitu. Jadi harus sering drilling sih teman-teman, apalagi ini kan udah dekat banget ya sama UTBK, jadi harus sering-sering drilling soal gitu. Nah, latihan soal untuk dari Yonanda sama Evan, mungkin ada yang mau ditanyain kah dari materi hari ini?
atau mungkin punya soal terkait materi ini, mau ditanyain juga boleh sih. Aman, aman. Oke. Kalau gitu, ini kalau misalkan masih ada yang dibingungin atau mau tanya soal, juga boleh banget ya ngechat aku. Bisa minta kontaknya ke Kak Alma aja. Tuh. Nah, mungkin sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, kita bisa berdoa dulu bentar. Doa dimulai. Doa dapat dicukupkan. Oke, makasih buat Diana sama Evran yang udah bertahan sampai sekarang. Semoga semoga kalian berdua nilainya berapa ya? 720 biar sama kayak aku. Terus habis itu semoga PK-nya 700. Amin. Gitu ya. Semoga juga bisa lolos UTBK-nya. Makasih banyak buat Evan sama Yolanda buat pertemuan kali ini bisa aku akhirin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih teman-teman.